potongan ayamnya tuh berasa, udangnya juga berasa, tapi dia nggak seret. Dikombinasi dengan saus mentai yang pastinya gurih ya dan juga pedas. Buku keduaku sudah terbit ya, kalian bisa dapatkan secara online atau di toko buku seluruh Indonesia. Jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin dimsum, ya lebih tepatnya siomay mentai. Base-nya ini yang ayam jamur sama sedikit udang juga. Nah, kalau sebelumnya aku udah pernah bikin, dia lebih ke kenyal ya. Nah, ini siomaynya dia lebih sedikit berasa daging karena kita akan kasih daging potong juga. Seperti yang kayak dimsum Hongkong gitu ya. Jadi kalau dimsum Hongkong itu tuh dia benar-benar pure daging aja. Untuk yang resep ini aku tetap akan tambahin tepung dan lain-lain supaya tetap dapat kenyalnya ya. Mungkin itu lebih cocok juga di lidah kita. Dan hari ini kita akan menggunakan Mazola canola oil ya. Nah, untuk dagingnya sendiri kita akan campur antara yang digiling, daging giling dan juga daging yang kita potong kotak-kotak. Nah, mungkin kalian juga ngeh ya kalau misalnya makan di restoran dimsum terus siomaynya itu yang benar-benar dari daging dipotong kotak-kotak tapi dagingnya tuh dia nggak berat, digigitnya nggak keset. Begitupun juga udangnya. Nah, itu nanti pastinya ada step khusus ya. Jadi kita akan perlu, ini aku pakai daging paha ayam, udang, baking powder, gula dan juga garam. Ini untuk dimarinasi ya, nanti supaya bikin si teksturnya seperti yang kayak di restoran dimsum. Lalu kita akan perlu daging giling, garam, gula. Jadi ini ada garam gula lagi, beda sama yang tadi. Kalau yang tadi kita akan bilas. Air jahe, air bawang putih, merica, putih telur, daun bawang, kaldu atau penyedap, tepung sagu atau tepung tapioka, minyak wijen, saus tiram, kecap asin, dan juga kita akan menggunakan jamur. Lalu kita akan perlu juga air es ya. Nanti takaran lengkap udah ditulis di description box. Dan pastinya kita akan perlu kentang juga buat topping di atasnya. Oke, nah untuk mentai sauce, jadi kita akan perlu mayo, bawang putih, cuka beras, gula, kaldu, saus sambal, saus tomat, dan juga cabai rawit. Untuk pembungkusnya bisa pakai kulit dimsum, aku udah pernah share juga kalau mau bikin sendiri, atau bisa juga pakai nori ya, rumput laut. Ini juga bisa jadi opsi. Oke, nah pertama ini kita akan proses dulu dagingnya yang akan kita marinasi. Ini kita akan masukin aja ke dalam wadah. Daging ayam dan udangnya, untuk yang daging gilingnya ini kita jangan masukin sekarang ya, itu kita akan proses belakangan. Lalu kita akan masukin baking powder, gula dan juga garam, diaduk rata, diamkan sebentar. Nah, ini udah terlihat dia udah lebih kayak kenceng gitu teksturnya dan sedikit berair. Ini kita akan bilas sampai bersih. Jadi tahap ini pastinya akan bikin nanti ayamnya dia jadi nggak keset. Karena kita ini mengeliminasi si protein yang larut dalam airnya gitu ya. Jadi kita akan cuci sampai dibilas ini sampai airnya bening kayak gini. Kita keringkan. Nah, kalau airnya udah nggak menetes, boleh kalau mau ekstra kering pakai paper towel juga. Baru sekarang kita akan proses ke adonannya. Ini kita akan gabung dengan daging ayam cincangnya. Kita akan masukkan gula dan juga garam. Yang lainnya nanti dulu. Ini dulu kita akan aduk sampai berserat dan juga semuanya menyatu. Tuh ya, dia udah benar-benar menyatu kayak gini. Jadi tahap ini juga penting ya biar nanti si teksturnya dia lebih bagus, lebih bouncy. Terus kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Nah, ini kita akan aduk rata semuanya. Ini kan dia emang agak cair. Sekarang kita akan masukin tepungnya. Dan kita akan aduk rata. Lalu ini aku akan tambahin juga sedikit air es. Kita aduk lagi. Dan sekarang kita akan tumis jamurnya. Kita akan masukkan cooking oilnya. Daun bawang masuk, lalu jamur juga masuk. Selain canola oil, Mazola juga punya varian lain ya, mulai dari corn, soya bean, and sunflower cooking oil. Ini kita akan tumis sampai wangi dan juga browning seperti ini. Kalau udah kita diamkan beberapa saat ya, karena kalau langsung digabungin takutnya nanti adonannya mateng. Nah, kita gabungin lagi, konsistensinya juga harus pas ya. Kalau misalnya diaduknya masih berat kayak gini, ini kita boleh tambah lagi sedikit air. Jadi tambahnya dikit-dikit, jangan sekaligus banyak ya. By the way, untuk resep lengkap semua udah ditulis di description box.
Tuh, kalau udah kayak gini nih, kita akan biarkan dimarinasi sekitar setengah jam. Mau langsung sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman kalau misalnya dimarinasi kan pasti nanti sih potongan-potongan ayamnya dia lebih meresap lagi, rasanya lebih merata lagi. Oke, nah ini kita akan bentuk. Kita akan ambil kulitnya, terus kita masukin sambil ditekan. Nah ini ditekan ini tujuannya supaya bawahnya dia keisi semua. Terus kalau udah, kalau mau ngebentuk, tinggal diginin aja. Tuh, jadinya dia lebih simetris ya. Tinggal diatur aja mau bentuknya kayak gimana. Mau bener-bener kayak silinder atau mau dipencet sedikit kayak gini juga bisa. Terus sekarang kita akan pakai yang untuk pembungkusnya nori. Ini kita bisa pakai cara yang sama. Atau bisa juga yang lebih simpel nih, kita kayak bikin sushi ya. Ini kita tinggal isi, lalu kita akan gulung. Ini rekatkan aja, boleh pakai air, boleh pakai adonannya tadi. Nah kalau udah ini kita tinggal potong-potong aja. Ini kan dia pasti sedikit penyok ya, nggak apa-apa. Ini kita tinggal rapiin lagi. Lalu untuk wadahnya ini kita akan oles dengan sedikit minyak supaya nanti pada saat dikukus nggak nempel. Nah kalau udah gini, ini kita akan kukus. Kalian mau pakai toppingnya wortel parut boleh, mau pakai telur ikan boleh. Sambil nunggu siomaynya matang, ini kita akan bikin saus mentainya dulu ya. Kita akan campur semua bahan. Untuk resep lengkap aku udah tulis di description box. Dan juga aku akan campur dengan sedikit tobiko ya. Tobiko umumnya lebih mudah ditemukan dibandingkan mentaiko. Jadi kalau saus mentai itu aslinya kan pakai mentaiko. Itu kalian bisa beli online. Cuman kalau misalnya kalian nggak ada dua-duanya, ini cukup di skip aja, nggak masalah, bakalan tetap gurih ya. Terus untuk kentang crispy-nya, ini kita akan potong-potong kentangnya sehalus mungkin. Boleh juga kalau kalian punya mandolin ya, yang pakai alat. Dan kalau bisa potongannya seragam supaya nanti keringnya juga matangnya berbarengan. Kalau udah kita akan bilas ini untuk membuang starchnya supaya lebih crispy. Dan kita akan keringkan sedikit kayak gini ya. Kita akan panaskan Mazola canola oil. Kalau sudah cukup panas, ini kita akan masukkan kentangnya sambil diaduk-aduk supaya nggak saling nempel. Oke, aku mau sedikit bahas tentang minyak ya. Jadi kalau kita mau pilih minyak tuh sebenarnya yang diperhatikan dari aroma, smoking point, dan juga tekstur gitu. Nah, smoking point ini tuh jadi ada emang minyak yang nggak bisa dipanaskan emang terlalu panas ya. Dia akan berubah dan lain sebagainya. Selain itu juga aroma. Jadi minyak tuh ada yang wanginya netral, ada yang berbau gitu. Nah, yang kali ini aku pakai ini Mazola canola oil ya. Jadi ini minyak dari canola dan dari teksturnya sendiri dia tuh ringan, rasanya juga sangat netral dan juga smoking pointnya cukup tinggi ya. Jadi ini bisa buat apapun, mulai dari deep frying, tumis-tumis, bikin kue dan lain-lain. Jadi benar-benar multifungsi. Untuk minyak canola ini juga dia kaya akan lemak tak jenuh, bebas kolesterol dan pastinya tinggi vitamin E. Ya, tubuh kita ini juga memerlukan lemak ya, lemak yang baik ya. Seperti lemak tidak jenuh ini dia tuh bisa meningkatkan kolesterol baik dan juga menurunkan kolesterol yang tidak baik ya, pastinya dengan gaya hidup yang seimbang juga. Dan kalau kelihatan teksturnya dia udah nggak lemes ya, udah mulai kaku gini, udah mulai kering. Ini kita akan kecilkan api sambil kita akan goreng terus ya, tuh sampai warnanya cakep kuning keemasan seperti ini.
Mulai dari dimsumnya dulu ya, ini potongan ayamnya tuh berasa, udangnya juga berasa, tapi dia nggak seret ya, nggak keset karena kan kita udah proses sedemikian rupa, tetap ringan di mulut, kenyalnya juga tetap dapet ya. Dikombinasi dengan saus mentai yang pastinya gurih ya dan juga pedas. Nah pedasnya ini menurutku cukup bikin seger gitu, jadi nggak berat gitu kan. Cuman kalau kalian nggak suka pedas tinggal cabai rawitnya nggak usah dipakai ya. Untuk kombinasi sama kentang kering ini juga bisa dicoba gitu, untuk kombinasi dimsum mentai yang lebih teksturnya lebih rame. Oke kalau gitu thank you for watching. Jangan lupa juga untuk nyetok nih Mazola cooking oil ya, banyak jenisnya dan kalian bisa cek langsung aja di social medianya Mazola dan juga bisa beli di supermarket terdekat ataupun e-commerce kesayangan kalian ya. Kalau kalian recook juga jangan lupa tag Devina Hermawan @devispantry, like, subscribe, share, komen dan lain-lain. Stay tune terus and see you in the next video.